كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Telah terkumpul di sini beberapa pertanyaan sebagian kertas yang diajukan ini mengandung atau terdapat padanya 2 atau 3 atau 4 pertanyaan. Supaya bisa terjawab mayoritasnya, saya pilih dari 4 pertanyaan yang diajukan dalam satu kertas, 1 atau 2. Dan sebagian pertanyaan sifatnya pertanyaan umum, tidak ada kaitannya dengan pelajaran atau kajian kita. Ada pertanyaan di sini, apakah ada sunnahnya puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah selain dari puasa Arafah? Naam. Berfatwa para ulama kita dari Al-Lajnah Ad-Daimah, yang di sana ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh yang berikutnya berfatwa pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang selain beliau, bahwa dibolehkan atau disunnahkan juga berpuasa selama 9 hari pertama bulan Dzulhijjah hingga hari ke-9. Nah, karena atau dalilnya adalah keumuman hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadis ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ila akhiril hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amalan soleh yang dilakukan padanya dibandingkan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalimat al-amalus salih dalam hadis ini bersifat mutlak. Bersifat mutlak, masuk di dalamnya berpuasa. Berpuasa sejak hari pertama bulan Dzulhijjah. Makna ini lebih tegas lagi diterangkan dalam hadis lainnya, sebagaimana tadi saya diberi faidah oleh Ustaduna Al-Ustad Muhammad Syirbini hafizahullah ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari beberapa istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ata Dzulhijjah, bahwa dahulu Rasul berpuasa 9 hari di bulan atau di awal bulan Dzulhijjah. Dengan tegas hadis ini menyebutkan bahwa puasanya beliau sebanyak 9 hari di 10 hari pertama tadi. Hadis ini dinyatakan hadis yang hasan atau sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Dawud, sehingga diperbolehkan untuk berpuasa sejak hari pertama. Nah, puasanya puasa apa? Niatnya puasa mutlak. Puasa mutlak. Nah, barakallahu fikum. Ini jawabannya terhadap soal pertama tadi. Ini ada 3 pertanyaan, saya pilih 1 aja. Nah, yang pertama. Jadi diacak ya, biar adil. Nah. Tolong jelaskan akidahnya Syekh Yahya Al-Hajuri
Haddadi minimalnya. Yahya al-Hajuri, Syekh Rabi dengan tegas mengatakan Haddadi. Nah, yang ekstrim di dalam memvonis hizbi. Ini yang pertama. Kepada banyak pihak tanpa hujjah, tanpa dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, padanya ada beberapa akidah yang berbahaya terkait sahabat Rasul. Akidah yang berbahaya tentang sikapnya terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, padanya ada juga akidah Asy'ari. Padanya ada juga akidah Asy'ari di dalam menyikapi sesuatu yang terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Padanya juga sikap ekstrim di dalam menjatuhkan kehormatan para ulama. Bukan hanya para ulama di masa ini, bahkan ulama-ulama yang dahulu. Sehingga singkat jawaban ini adalah fatwa Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali bahwa orang ini termasuk orang yang paling berbahaya terhadap dakwah salafiyah. Dan Syekh Rabi sudah berupaya menahan diri kurang lebih 7 tahun, mencoba menasihati dan seterusnya. Ini singkatnya. Sehingga kalau ada pertanyaan di salah satu kertas saya baca, apakah boleh belajar ke sana? Jawabannya tidak boleh. Selama masih ada Yahya al-Hajuri, kita berdoa semoga Damaj dikembalikan oleh Allah seperti zaman pendirinya, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, bagaimana kewajiban sholat bagi orang yang stroke, lumpuh dan tidak terkendali air kencingnya? Nah, selama dia masih punya ingatan, sadar pikirannya, walaupun berkurang tetapi sadar dia, maka tetap terkenai kewajiban sholat 5 waktu sebatas kemampuan dia, dalam kondisi yang dia mampu. Kalau dia sudah tidak mampu lagi beristinja karena sudah tidak terasa lagi, keluarga juga sudah kesulitan membantunya, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan dia. Dibantu oleh para ulama atau dijelaskan oleh sebagian ulama untuk memudahkan, yaitu dengan cara jam'us suri, al-jam' as-suri, yaitu 2 sholat dikerjakan pada waktunya masing-masing tetapi berdekatan, seolah-olah secara zahir ini jamak, padahal bukan jamak. Misalnya sholat zuhur di akhir waktu zuhur, kemudian langsung setelah itu masuk sholat asar kurang lebih 5 menit setelahnya qomat sholat asar. Tidak jamak dia, masing-masingnya dilakukan pada waktunya. Ini dinamakan jamak suri. Secara gambarannya itu adalah jamak, tetapi hakikatnya bukan jamak. Kenapa tujuannya? Kondisi dia nggak memungkinkan. Dalam rentan waktu 15-20 menit dia mungkin keluar kencing lagi. Ya. Nah, payah. Keluarganya sudah capek mengurusi. Barakallahu fikum. Sehingga fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seoptimal kalian mampu. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma musta'an.
Yang di sini, yang ini sudah terjawab, yang di sini cadangan. Kalau ada di Sarawak, ya. Terlepas dari demonstrasi yang terjadi di Mesir, Ustaz, lalu apa andil kita? Apa andil kita dengan keadaan kaum muslimin di sana yang dibantai pemerintah Asisi pro-Yahudi, katanya, dalam kurung pro-Yahudi. Bantuan kita yang paling utama dalam kondisi seperti ini, yang pertama adalah doa. Mendoakan mereka untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Bahkan andil yang lebih besar lagi dari ini adalah nasihat. Seorang yang menasihat itu, dia sedang sayang kepada yang dinasihati. Para ulama menasihati mereka untuk menahan diri. Jangan terus memaksakan diri menentang. Karena itu bukan dari manhaj ahli sunnah. Di satu sisi, di sisi lain efek negatifnya jauh lebih besar sebagaimana sudah dijelaskan. Maka andil kita adalah pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, memberikan nasihat. Alhamdulillah para ulama sudah menasihati di Yaman, di Saudi, di beberapa tempat menasihati mereka untuk berhenti, jangan lanjutkan. Tahan diri, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan semalam, bisa diulang lagi penjelasannya. Mereka pro Yahudi, subhanallah. Pemerintah yang sebelumnya, nah, ini saya tunjukkan sekalian. Siapa? Muhammad Mursi dari Partai Al-Ikhwanul Muslimin. Ini masalah pro Yahudi dan pro Nasrani ini perlu diteliti, perlu ditelaah. Ternyata Muhammad Mursi yang dahulu sebagai presiden Partai Ikhwanul Muslimin sebelum menjadi presiden Mesir, saya ulangi, ketika menjadi apa? Presiden Partai Al-Ikhwanul Muslimin di masa pemilu dan kampanye, wakil presidennya adalah seorang Nasrani. Tahu nggak antum ini? Belum tahu. Namanya Rafiq Habib. Namanya Islami, Ustaz. Iya, orang Mesir. Tidak ada yang namanya Sujono. Nah, ada orang Mesir ya namanya begitu, Rafiq Habib. Itu seorang Kristen Nasrani jadi wakil Partai Ikhwanul Muslimin. Apa itu juga bukan pro Nasoro? Oh bukan, Ustaz. Lalu apa definisinya? Masalah pro Yahudi dan pro Nasoro. Nah, itu perlu didudukkan dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Setelah dia berkuasa, Muhammad Mursi mengatakan bahwa hukum cambuk bagi seorang pezina atau hukum rajam, hukum potong tangan bagi pencuri, itu masalah istihadiyah. Betul itu masalah istihadiyah. Itu ayat Al-Quran, bukan istihadiyah. Wajib diterapkan. Sebelum naik jadi presiden, kampanyenya syariat Islam. Baru naik, belum lama-lama sudah mengatakan seperti itu. Kemudian Amerika meminta kepada dia untuk melanjutkan perjanjian damai dengan Israel. Dia pun melanjutkan perjanjian damai itu dan mengakui posisi Israel. Itu pro apa namanya? Maka dari itu sudahlah kaum muslimin belajar Islam, belajar Quran, belajar sunnah. Nah, jadi kalau ditanya andil apa yang paling besar? Pertama doa. Doakan. Semoga Allah lindungi mereka. Allah bimbing mereka. Dan berikan nasihat. Tentunya yang memberikan nasihat secara umum, ulama, kita bisa mentransfer nasihat-nasihat ini kepada mereka yang ada di Mesir. Melalui cara yang memungkinkan. Kalau tidak, setidaknya kita yang di Indonesia menasihati saudara-saudara kita yang masih terbawa emosinya ke sana. Kalau ditanya, kenapa kita tidak menyumbang dana ke sana? Nah, dana mau disumbangkan kepada siapa? Di sana itu. Di sana itu banyak yayasan, banyak kelompok
Akan disumbangkan kepada kelompok yang mana? Problem. Antum kasihkan melalui kelompok ini nggak terima. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau nggak kita berangkat jihad, Ustaz? Lah berangkat jihad, kamu masih di situ. Kenapa kamu nggak berangkat? Pernah ada satu pihak yang seperti itu, suka emosi di dalam memahami Islam ini. Dalam sebuah acara muhadharah di Jawa sana, dia protes. Ustaz, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Teman-temannya di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum saya jawab sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya. Barakallahu fikum. Wajib itu jihad. Nah, saya katakan, kalau memang wajib, kita yakini wajib itu artinya kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Lah kamu ada di mana sekarang? Kok nggak berangkat? Dosa berarti. Itulah ahlul ahwa. Pikirannya pendek. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, hudatsaul asnan. Mereka itu sulit untuk memahami dalil Al-Quran dan Sunnah dengan benar karena tidak mengikuti bimbingan para ulama. Saya adalah seorang yang mengenal dakwah salafi, namun saya mendengar bahwa ahli sunnah terpecah belah. Enggak benar. Ahli sunnah enggak terpecah belah. Salafi tidak berpecah belah. Alhamdulillah. Yang berpecah itu adalah orang yang keluar dari manhaj salafi, yang keluar dari bimbingan salaf, sehingga dia bukan ahli sunnah lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ahli sunnah itu tidak punya kartu anggota. Ya. Barang siapa yang punya kartu anggota, sudah dia selama-lamanya ahli sunnah. Tidak. Ahli sunnah itu berdiri di atas akidah, iman, manhaj, ibadah yang sesuai dengan Al-Quran, was sunnah dan manhaj para sahabat, manhaj dan sistem para salafus saleh. Barang siapa yang berjalan di atas ini, dimanapun dia, dari warga mana, suku apapun, dia adalah ahli sunnah. Walaupun tidak punya kartu anggota. Ya. Barakallahu fikum. Tidak bisa diklaim oleh yayasan tertentu, oleh pondok pesantren tertentu, oleh organisasi tertentu. Tidak bisa. Yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah serta prinsip-prinsip salafus saleh dari kalangan sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar, itulah ahli sunnah. Ahli sunnah tidak terpecah. Walhamdulillah. Nah. Barakallahu. Maka berikanlah ya Ustaz nasihat buat saya, apa yang bisa atau harus saya tempuh. Ikuti para ulama kibar di masa ini. Ya. Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri yang ada di Madinah, Al-Syekh Muhammad Al-Anjari yang ada di Kuwait, Al-Syekh Falah Ismail min Dakar yang ada di Kuwait. Nah, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi yang ada di Yaman, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Ikut nasihat mereka. Barakallahu fikum. Dan belajar yang baik dan tekun manhaj salaf. Contoh yang sudah kita sebutkan, Alil Halabi. Dulu dia tidak seperti sekarang. Dulu dia seorang ahli sunnah. Ketika dia mulai bergaul, duduk bersama ahlul batil, membela orang-orang khawarij, memuji mereka, membela Mu'tazilah, ya. Duduk dengan orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Menciptakan kaidah-kaidah untuk membela mereka. Akhirnya dengan itu ulama mengatakan dia bukan ahli sunnah. Sehingga ahli sunnah tidak terpecah. Contoh kalau ahli sunnah terpecah itu, contohnya rebutan masjid, sama-sama ahli sunnah. Rebutan pondok pesantren, nah itu ahli sunnah pecah namanya. Gak pantas berpecah. Kenapa ya akhi berpecah? Ya itu mestinya yayasan itu, saya sebagai dewan pendirinya,
Subhanallah. Ada apa dengan yayasan? Khuduh ya akhi. Nah, ambil kamu sudah. Wa anta akhuna. Antum saudarana. Rebutan pondok pesantren. Apa nilainya gedung-gedung ini? Pondok pesantren ini lebih mahal manhaj dan akidah. Kalau dia mempertahankan pondok pesantren, kita kan fadhal ya akhi, silahkan. Ana akhuk wa anta akhi. Saya saudara antum dan antum saudara ana. Saya selesai. Cuma kebetulan kita belum bisa bekerja sama tentang ini. Sudah. Akhu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif halak ya akhi? Bekhair antum? Gimana anak-anak antum? Kunjungi dia. Hakadha ahli sunnah. Barakallahu fikum. Dalam urusan seperti itu dia bisa bertikai. Yang ini membongkar aib yang itu, yang ini membongkar aib yang itu, ini mengzibai ini, tidak mau salam dengan yang ini. Cuma urusan-urusan seperti tadi. Ya. Sementara dengan ahlul batil berlembut-lembut. Ya akhi, kita coba nasihati lagi. Kita coba lagi. Subhanallah. Ainal adl wa ainal ilm. Nah. Apakah bisa seorang makmum dijadikan imam dalam sholat fardu? Kalau yang dimaksud dalam kondisi sholat bersama berjamaah tiba-tiba imamnya batal, ya makmum salah satunya menjadi imam, maju ke depan. Nah, barakallahu fikum. Jika yang dimaksud seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah ada 5 orang atau 4 orang masbuk sholat duhur, ada 5, 6, 7 terlambat 2 rakaat. Selesai imamnya salam, iya, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang 5 atau 6 masbuk ini bangkit ya untuk menyempurnakan bilangan yang kurang. Kemudian ada 2 orang, 3 orang datang, ya, ingin menjadikan dia sebagai salah satunya sebagai imam. Nah ini yang ada masalah. Yang seperti ini ada masalah. Wallahu alam, sebagian ulama melarangnya. Kalau ada 3 orang baru datang, maka mereka sholat bertiga ini jamaatan, dipilih satu sebagai imam. Jangan menjadikan makmum yang tadi, yang masbuk, sebagai imam. Wallahu a'lam bissawab. Cari salah satu dari yang sudah sholat, diajak untuk berjamaah. Yang sudah sholat, ya akhi mau berjamaah dengan saya? Nah, kalau dia mau, alhamdulillah. Boleh dia imam, boleh dia sholat. Ada Ustaz Sarbini ya Pak Ustaz? Ada penambahan Ustaz? Iya. Nah, kalau sendiri boleh. Nah, Ustaz Sarbini mengatakan faidah dari beliau bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz berfatwa kalau dia datang sendiri maka boleh untuk mengikuti salah satu yang masbuk tadi. Nah, bisa difahami? Nah, itu faidah dari beliau hafizahullah taala. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu melakukan kesyirikan? Pertama, antum harus berilmu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua antum itu adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Harus yakin dulu bahwa itu memang betul-betul kesyirikan. Yang kedua, tempuhlah itu dengan cara yang terbaik, dengan bahasa yang terlembut, memilih waktu atau timing yang tepat. Kalau antum merasa tidak bisa, merasa tidak didengarkan oleh orang tua antum, ya, kan orang tua antum mungkin melihat antum dulu anak yang nakal, sekarang kok sok alim, bisa saja kan? Nah, maka antum minta tolong kepada salah satu keluarga yang bisa memahami maksud antum dan menasihati kedua orang tua. Atau antum bisa tempuh dengan cara memberikan literatur ilmu, baik literatur
literatur yang bisa didengar, ya, audio, rekaman, ceramah seputar tauhid, atau dalam bentuk bacaan, majalah, buletin dan yang semisalnya. Kemudian antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya diberi hidayah. Pertanyaan, sering ana mendengar bahwa seorang yang melakukan gerakan lebih dari 5 kali ketika sholat, maka sholatnya batal. Nah, saya belum pernah tahu adanya dalil yang mengatakan pembatasan seperti ini. Sebagiannya mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, kalau lebih dari 3 kali maka batal. Ini baru saja saya dengar tidak boleh lebih dari 5 kali. Kalau 5 kali batal. Berarti kalau 5 kali pas belum batal, kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya si musolli sibuk menghitung gerakannya. Nah, ya, sibuk menghitung gerakan dia. Sekali betulkan ini 1. Nah, ntar 2. Nah, ntar lagi 3. Pada rakaat ketiga buat lagi 4. Aduh, kurang 1 ini. Kurang 1. Nah, akhirnya dia tidak khusyuk. Ya. Perlu diketahui bahwa tidak ada satu hadis pun sebatas yang saya tahu membatasi jumlah gerakan. Enggak 3 kali, enggak 5, enggak 7, enggak 11. Ya. Belum pernah saya tahu. Tetapi seorang muslim ketika sholat menghadap kepada Allah, hendaknya dia sadar bahwa dia sedang menghadap kepada Rabbul Alamin. Dia menyadari bahwa dia di hadapan Allah, merasa dilihat, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang semestinya. Jangan terlalu banyak gerak. Saya melihat itu menjadi sebuah kebiasaan. Sebagian pihak menjadi sebuah kebiasaan. Yang pakai kacamata, bangkit Allahu Akbar, lagi. Nah. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini menjadi kebiasaan. Nah. Maka dari itu, ingatlah bahwa ketika seorang itu sholat, dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hindarkan yang seperti itu. Nah, kalau upacara bendera aja nggak boleh gerak kok, iya kan? Ketika hormat bendera nggak boleh gerak, jangan ada yang gini-gini. Nah, ketahuan guru sekolah nanti diskors, iya kan? Nah, barakallahu fikum. Apalagi tertawa dan yang lainnya nggak boleh. Nah, maka dari itu hendaknya kita sadar ketika kita melakukan sholat sehingga kita bisa menghindarkan dari itu semua. Kemudian dengan berupaya memahami azkarus sholat. Ketika kita membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau ketika kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dia tahu makna subhanallah bukratan wa asila. Apa makna subhanallah? Dia pernah belajar. Ketika dia membaca Al-Fatihah, dia tahu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Dengan memahami ma'ani adkarus salat, zikir-zikir salat dan qiraah dalam salat, membantu kita untuk terhindar dari yang seperti tadi. Nah, Allahumma musta'an. Ada pertanyaan, apakah perdebatan dilarang secara mutlak? Jawabannya tidak. Ada beberapa kondisi
para ulama mengizinkan. Pertama, apabila perdebatan itu memang diperintah oleh waliul amr. Diperintah oleh waliul amr. Nah, sebagaimana terjadi kepada Ibnu Abbas yang diperintah oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi markas besar teroris Khawarij. Nah, sebagaimana antum sudah tahu terjadilah perdebatan pada waktu itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang akan melakukan perdebatan ini harus seorang yang benar-benar berilmu. Jangan merasa berilmu, tetapi memang benar-benar berilmu. Ya. Barakallahu fikum. Ini penting. Kalau dia tidak berilmu, jangan maju ke perdebatan, nanti justru mempermalukan ahli sunnah. Ada salah satu kawan, ketika ada beberapa kawan dari Turafiyin datang pada waktu itu, kawan kita ini merasa dirinya mampu untuk menasihati dan menegakkan hujjah, berdebat dengan mereka. Subhanallah, akhirnya dilakukan itu. Ini terjadinya di Damaj dulu, tahun mungkin 97 atau 98. Nah, subhanallah, terjadilah diskusi akhid warad, ya, kesana kemari, sampai akhirnya si saudara kita ini merasa berhasil menegakkan hujjah, sementara orang yang dinasihati tadi yang mau ditegakkan hujjah, dia mengatakan, demi Allah, setelah majlis itu saya semakin yakin bahwa kebenaran itu berada bersama Turat. Karena dia nggak mampu. Pernah lagi orang yang sama juga mencoba untuk menasihati salah seorang dari jamaah takfir berpaham Khawarij, masuk ke sebuah maktabah, kemudian dia mau menunjukkan bahwa Muhammad Rashid Ridha bukan seorang yang berpaham salaf. Kata dia, kok bisa? Kata orang ini tadi, yang Khawarij ini. Kebetulan si Khawarij ini juga mengerti tentang kitab-kitab. Mereka berdua sedang berada di perpustakaan. Kemudian, ini coba ini saya ambil tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridha. Diambil persis jilid yang kesekian, dia buka halamannya, persis namanya dia sudah baca. Karena saudara kita ini merasa sudah berilmu, akhirnya dia memberanikan diri. Ditunjukkan ini, baca ini pernyataan Muhammad Rashid Ridha, bahwa semakna dengan ini, kita adalah bermanhaj salaf. Kebalik, malah dia yang dikalahkan. Nah, maka dari itu syarat yang kedua adalah orang yang berilmu. Jangan merasa berilmu, tapi benar-benar orang yang berilmu. Yang ketiga, seorang yang memiliki kepribadian yang kokoh. Ketika berdebat itu memiliki kepribadian yang kokoh. Jangan lemah kepribadiannya. Diberi beberapa syubhat dia goyang, bingung, dalil-dalil yang sudah dia hafal lupa semua. Jangan kemudian dilarang. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat. Iya benar. Itu Ibnu Abbas juga demikian. Benar. Tapi masalahnya kamu seperti Ibnu Abbas enggak? Punya keilmuan, punya kekokohan pribadi, kepribadian yang kokoh. Ya. Kamu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menguasai berbagai disiplin ilmu. Sehingga ketika Ahlul Bid'ah berbicara dari sisi disiplin ilmu yang ini, dikejar oleh Syekhul Islam. Di bidang ini dipatahkan dia. Dari sisi bahasa, dipatahkan lagi. Dari sisi hadis, dipatahkan lagi. Berbicara tafsir, dipatahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum mampu? Wahai saudaraku. Nah, itu masalahnya. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang mengenali, tahu tentang kadar dirinya. Al-Imam Malik tidak mau berdebat. Ayyub As-Sikhtiyani tidak mau berdebat. Al-Imam Muhammad bin Sirin didatangi orang untuk memberi salam aja, ingin jumpa. Enggak, jangan. Loh kenapa? Ana takut
Kalbu yang lemah ini kemudian kena syubhat, kemudian kalbuku tidak kembali pada kondisi yang semula. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Banyak pertanyaan tentang radio Roja dan TV Roja. Nah, Allah musta'an. Ini membuat problem permasalahan ini. Maka tinggalkan. Ya, dan sudah dijawab dalam majlis tadi, ya, tentang kondisi radio Roja ini dan bahwasanya Syekh Rabi berfatwa berdasarkan ilmu, menasihatkan kepada semua kita untuk meninggalkannya. Nah, ada yang mengatakan Ustaz bahwa yang disampaikan itu adalah sunnah, tauhid. Nah, dengarkan wahai saudaraku, salah satu nasihat salaf adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mufaddal Ibnu Muhalhal rahimahullahu taala, "Lau anna ahlal bid'ati yuhaddithuka bihadits Rasulillah sallallahu alaihi law anna ahlal bid'ati yuhaddithuka min awwali marrah bi bid'atihi la hadarta minhu fararta minhu walakinnahu yuhaddithuka bihadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhananta annahu haqq fa'adkhala 'alaika bid'atah atau kama qala rahimahullah." Kalau seandainya ahlul bid'ah itu sejak awal ceramahnya, sejak awal pertemuan dengan Anda sudah berbicara menyampaikan kebatilan-kebatilannya, niscaya Anda sejak awal sudah enggak mau mendengarkan dia berbicara dan Anda akan lari darinya, Anda akan mentahdzir dia. Tetapi dia akan menyampaikan hadis-hadis Rasul, pembahasan-pembahasan akidah. Dari sisi itu dia masuk. Safar wa Salman, Safar al-Hawali dan Salman al-Auda, apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya? Mengajarkan akidah al-Wasitiyah, akidah Tahawiyah dan buku-buku ulama salaf. Tetapi dari situ dia masuk. Dari situ dia memasukkan subhat-subhatnya. Para murid mengira pelajaran ini pelajaran akidah al-Wasitiyah, tetapi dia memasukkan subhat-subhatnya di saat seperti itu. Maka dari itu, kalau sudah ada penjelasan dari ulama, jangan duduk di majelis itu, jangan dengarkan si fulan dan si fulan, cepat tinggalkan. Seperti yang tadi saya permisalkan antara orang tua dengan anaknya yang suka makan apa? Permen. Nah, ikuti nasihat orang tua. Allahumma musta'an. Siapa saja ahlul bid'ah yang ada dalam kedua media ini? Tadi salah satunya murid orientalis, murid yang belajar kepada murid-muridnya orientalis di IAIN. Itu sebagian pematerinya, ya. Antum siap mendengarkan ceramahnya muridnya orang-orang liberal? Siap? Enggak apa-apa Ustaz, yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Masya Allah, antum sudah seperti Syekh Rabi. Nah, sudah bisa memilah. Nah, mana yang baik, mana yang buruk. Maka semestinya antum bukan pendengar, antum semestinya sudah menjadi pemateri. Jadi pendengar. Nah, itu salah satu contohnya. Siapa lagi ahlul bid'ah yang ada di sana? Ali al-Halabi, Ali Hasan al-Halabi yang tadi saya contohkan itu. Ya. Antum ulangi lagi keterangan tadi. Nah, dengarkan kembali. Dan beberapa yang lainnya. Abu Qatadah, da'inya Ihya Turas. Dialah yang menyalurkan bantuan Ihya Turas kepada pondoknya Khawarij yang tadi saya sebutkan itu. Tempat kaderisasi para pelaku peledakan. Dia yang menyalurkan bantuan itu tadi. Karena dia sebagai da'i Ihya Turas. Itu juga sebagai pemateri di media tersebut. Dan beberapa yang lainnya, maka saya nasihatkan
cukuplah wahai salafiyin ahli sunnah, antum mempelajari media-media ahli sunnah, karya-karya ahli sunnah, majlis-majlis ahli sunnah. Bagi yang ingin beramal sudah cukup. Bagi yang ingin memahami dan mau mengamalkan sudah cukup itu yang ada, yang tadi sudah saya jelaskan pula. Barakallahu fikum. Nah. Apakah doa ketika sujud boleh dilafadzkan dengan lisan atau cukup dalam hati? Boleh dilafadzkan dengan lisan kita. Ketika kita sujud adalah waktu, termasuk salah satu waktu mudah dikabulkannya doa. Ketika kita berdoa waktu sujud, maka boleh dilafadzkan. Kita mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dengan melafadzkannya. Nah, apakah ketika kita mendengar kata Rasulullah tanpa disebut kata Muhammad sudah mengharuskan kita untuk bersolawat? Naam. Walaupun kita mendengar telah bersabda Rasulullah, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada yang berfatwa cukup sekali dalam satu majlis, minimalnya sekali. Namun kalau kita tidak kesulitan ketika Ustaz mengatakan Rasulullah bersabda, kita ucapkan Allahumma salli ala Allahumma salli ala. Insyaallah enggak berat yang seperti itu. Nah, dan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali saja, Allah balas dengan 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha 10. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, Allah membalas salawat itu dengan 10 kali. Bagaimana cara kita beramal dalam agama sementara tidak ada yang mengajarkan agama? Apakah kita mengikuti saja kebiasaan amalan masyarakat, ataukah kita berdiam diri saja? Dua-duanya salah. Mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat tanpa tahu dalilnya salah. Berdiam diri juga salah. Apa yang mesti dilakukan? Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama fardu ain terhadap setiap pribadi muslim, fardu ain. Segala ilmu agama yang sifatnya wajib diketahui oleh setiap muslim, yang Allah melarang kita untuk jahil tentangnya, seperti masalah tentang tauhid, masalah tentang sunnah, masalah tentang ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, tentang sholat dia, bagaimana berpuasa, bagaimana bertaharah, bersuci, dan seterusnya. Kalau dia pedagang, dia mesti belajar ilmu Islam seputar perdagangan. Kalau dia petani, mesti dia belajar ilmu seputar pertanian yang diatur, bagaimana zakatnya, berapa dikeluarkannya, mesti belajar dia. Kalau dia tidak belajar dan jatuh pada kesalahan, maka dia berdosa. Nah, ini jawabannya, yaitu talabul ilmi. Alhamdulillah kalau di kampung kita tidak ada ustaz yang mengajar Islam, mengajar Quran dan Sunnah. Nah, media-media yang ada sekarang ini mempermudah kita untuk belajar. Barakallahu fikum. Bisa melalui rekaman CD ataupun yang lainnya. Apa komentar Ustadz kalau ada yang mengatakan dakwah salafi itu keras? Enggak, salah. Dakwah salafi enggak keras. Dakwah salafi penuh dengan rahmah, sayang kepada umat. Kalau muncul keras itu mungkin dari person tertentu.
afrad tertentu, pribadi-pribadi tertentu, maka kita nasihati, ya akhi, gunakanlah sikap hikmah, ilmu, kelembutan, tenang, tidak terburu-buru. Kita nasihatkan kalau dia seorang yang sifatnya keras, sembrono, tidak ta'anni, tidak tenang, kasar di dalam berkata-kata. Misalkan contohnya keras, ada seorang datang ke masjid, masih awam dia, sholat, kemudian dia salah dalam tata cara sholatnya, kemudian dikatakan, bapak ini bodoh. Nah ini keras, kasar, ngawur, tidak benar sama sekali. Tapi antum boleh menyampaikan, assalamualaikum, baik pak, baik, sehat, dari mana pak? Dari sini. Masya Allah, tadi bapak sholatnya rajin sekali, ya, Masya Allah. Cuma kalau saya boleh menyampaikan sesuatu loh, kalau boleh ya, kalau bapak keberatan ya sudah lain waktu aja. Sampaikan, tadi pak saya melihat begini. Ini sementara saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian. Coba kalau memang saya salah, nanti bapak ralat saya dengan kata-kata yang baik. Nah itu semestinya demikian. Barakallahu fikum. Enggak Ustaz, kan dalilnya sudah jelas. Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat sholatnya tidak tumakninah, begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan orang ini datang menemui Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, sal fa innaka lam tusalli, sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Itu kan jelas. Nah itu Rasul. Nah kamu ini siapa? Iya kan? Kamu bukan ustaz, kamu bukan ulama, di kampung juga kamu nggak dikenal. Nah itu Nabi. Ya? Bahkan orang kampung kenal kamu dulu ketika kamu SMA suka naik motor ngebut. Nah, begitu. Maka dari itu dengan cara yang baik. Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa sya'ana. Nah, tidaklah sikap lembut itu diterapkan dalam suatu perkara, dalam dakwah, dalam rumah tangga, di dalam menasehati, di dalam berteman, kecuali perkara itu akan menjadi baik, indah, problemnya menjadi selesai. Tapi tidaklah sikap lembut ini diabaikan, tidak diamalkan dalam suatu perkara, apa saja permasalahannya, maka permasalahan itu menjadi rumit, hancur, sulit. Ini nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dakwah salafi tidak keras, alhamdulillah. Yang keras itu hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang tidak mau menerimanya, sehingga kita menilainya itu adalah keras. Atau logika kita menolak sebuah hadis, logika kita menolak sebuah ayat Al-Quran. Itulah yang keras, hawa nafsu kita. Kalau dakwah salafi yang kembali pada Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, tidak keras. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Apa hukum menonton TV roja? Kalau antum masukkan TV ke rumah, ya, kemudian memutar channel radio roja, seorang ustadz berceramah, kemudian di rumah antum ada istri antum melihat juga sang ustadz berceramah. Nah, kalau seandainya istri kita tertarik kepada ustadz itu gimana? Loh, masa Ustaz, wong ini ceramah agama. Loh, fitnah itu datangnya kepada siapa saja. Kok bisa? Istri kita melihat pria yang bukan mahramnya. Sementara Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna." Katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminat, wanita-wanita mukminah, agar mereka menundukkan pandangannya dari pria yang bukan mahramnya. Apalagi sekarang Masya Allah dalam TV-TV itu ustadznya pun belajar acting sekarang. Nah, ya ustadznya ini ya kawan, hati-hati. Kemungkaran itu kadang-kadang ya, tidak datang seketika. Penyimpangan tidak datang seketika, tetapi bertahap. Sebagaimana syaitan itu Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak langkah syaitan, perangkap-perangkap syaitan.
karena setan itu memang bertahap. Saya mendengar dari beberapa ikhwan ya yang berhasil mendownload itu katanya ya. Jadi ustadznya pun belajar acting sekarang. Jadi bagaimana berceramah di sebuah mobil. Ya, buka mobil sambil bicara. Nah, ya. Nggak mungkin ustadz lulusan pondok pesantren bisa seperti itu. Ya. Mesti ada yang ngajari. Kemudian di mobil sambil berjalan, bagaimana dia berceramah di sebuah mobil. Kemudian ada lagi seorang ustadz sambil mencium bunga. Ya. Jadi subhanallah, nanti entah setahun, dua tahun ke depan apa yang akan terjadi? 3-4 tahun ke depan. Antum kira kemungkaran besar itu datang sekonyong-konyong begitu tiba-tiba menjadi besar? Enggak. Bermula sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terus berlanjut. Nah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Banyak sekali nih tentang radio Raja. Terkait pendidikan, apakah boleh kita mendirikan sekolah-sekolah formal? Allahumma musta'an. Nah, ana katakan dan nasihat, cukuplah wahai ahli sunnah dengan pendidikan dalam bentuk pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu pun formal. Di Indonesia pendidikan itu terbagi menjadi dua. Ada yang menginduk ke Diknas dalam bentuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada yang menginduk ke Kemenak, Kementerian Agama. Mulai ada yang ke dalam Kementerian Agama ini terbagi menjadi dua. Ada dalam bentuk pendidikan semisal ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah. Ada yang dalam bentuk pondok pesantren. Pondok pesantren terbagi menjadi dua. Ada pondok pesantren modern yang diistilahkan dengan khalafiyah. Ada pondok pesantren tradisional yang diistilahkan dengan salafiyah. Nah, semuanya di bawah naungan Kementerian Agama. Sehingga pondok antum ketika didaftarkan Kementerian Agama, mendaftar itu sudah formal resmi akui. Terdaftar. Nah, ini yang pertama. Kalau antum mau mendirikan sekolah formal dalam bentuk SD umum ataupun ibtidaiyah, maka harus terikat dengan beberapa aturan. Setelah para asatidzah mempelajarinya, aturan demi aturan yang diletakkan oleh dua departemen tadi, dua kementerian tadi, banyak hal yang harus menyeret kita kepada kemungkaran. Anak-anak kita kepada kemungkaran. Fil hal fadlan 'anil ma'al. Kemungkaran itu sudah terjadi sekarang. Bagaimana nanti ke depan 10 tahun lagi? Apa yang akan terjadi? Sekarang ini kemungkaran itu sudah muncul. Barakallahu fikum. Ya. Mulai SD ikut cerdas cermat. Ya. Mulai. Ini sebenarnya tidak wajib. Bayangkan yang tidak diwajibkan aja sudah ikut. Ya. Kemudian nanti ada pertemuan guru bidang studi. Bidang studi IPA, bidang studi matematika, bidang studi PKN, bidang studi ini, pertemuan. Ini ahli sunnah kumpul di dalam rapat. Ya. Macam-macamnya orang. Di situ juga ada wanitanya, ikhtilat. Nah, ya. Macam-macamnya kumpul di situ. Nah, barakallahu fikum. Belum lagi adanya penataran-penataran, seminar-seminar yang harus dihadiri, rapat-rapat, berbagai kemungkaran. Ini contoh yang terjadi pada Dewan Guru. Yang terjadi kepada sistem kurikulum mesti dipelajari dan diikuti ketentuan pemerintah di masing-masing bidang tadi. Yang sudah saya sebutkan di sana ada beberapa kemungkaran-kemungkaran. Kalau di ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah,
dalam bidang pelajaran akhlaknya berdasarkan kepada tarekat tasawuf. Tijani itu apa? Tarekat Naqsyabandiyah itu apa? Pendirinya siapa? Zikir-zikir yang ada padanya, filsafat-filsafat yang ada pada masing-masing tarekat itu apa? Peran mereka dalam kehidupan sosial masyarakat dikenalkan kepada anak-anak kita. Ya. Ilmu kalam juga demikian, ada pelajaran ilmu kalam. Yang kata Imam Syafi'i, coba ini, ya. Mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut siapa? Nah, Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi man ta'allama ilmu kalam ay yudraba bi jaridin nakhl wa yutafa fil asyair wa yuqalu inna hadha jazaa'u man ta'allama ilmal kalam. Fonis Imam Syafi'i terhadap orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma. Coba. Di tempat kita nggak ada pelepah kurma, yang ada pelepah kelapa. Ya, nggak apa-apa sebagai gantinya. Nah, mirip. Nah, boleh dikiaskan. Nah, pelepah kurma dengan pelepah kelapa. Nah, dicambuk dengan pelepah kurma, kemudian dibawa keliling di kampung-kampung, kata Imam Syafi'i. Seraya diumumkan, inilah balasan hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Subhanallah. Kenapa Imam Syafi'i sampai seperti ini? Ini pun diucapkan oleh para ulama yang lainnya, semasa beliau atau sebelumnya dan yang sesudahnya. Sama semua wasiat mereka. Nah, sekarang kita mau masukkan dalam pendidikan anak-anak kita ilmu kalam. Nah, ada yang beralasan seperti yang saya sebutkan, enggak Ustaz, itu enggak kita ajarkan. Kalau toh kita ajarkan, kita sebutkan kepada anak-anak kita, ini batil loh ya anak-anak, ini mungkar loh, ini enggak benar ini salah. Namanya anak-anak. Apakah kolbu mereka ada di tangan antum? Sehingga antum bisa membolak-balikkannya sesuai dengan kemauan antum? Ya subhanallah. Lihat wasiat salaf. Bagaimana juga ulama. Ibnul Jauzi mengatakan, yajibu man'u as-sibyan min mukhalatatihim li'alla yazbuta fi qulubihim syai'un min dhalik. Wajib untuk mencegah anak-anak kita dari bercampur baur dengan ahlul bidah, supaya tidak melekat di kolbu mereka syubhat-syubhat mereka. Nah, sekarang anak-anak kita dihadapkan dengan itu. Ketika ujian seperti yang saya sebutkan tadi, nah, para ustadz kumpul mencoba menjawab soal-soal ujian, nggak ada yang bisa ustadz loh ini ya, juga pernah belajar ilmu umum. Sebagiannya belajar di Madinah, sebagiannya belajar di Damas pada Syekh Muqbil. Ya. Ketika coba ini, saya bilang, jawab pertanyaan soal-soal MA, Madrasah Aliyah, untuk kelulusannya. Apa soalnya Ustaz? Nih, saya baca. Ini, pilihannya A begini, B begini, C begini. Ustaz pada diam. Nggak tahu. Saya bilang, anak juga nggak tahu yang bacakan soal ini, nggak tahu jawabannya. Kalau kita ingin tahu, mari kita buka buku paketnya. Buka buku paket. Nah, bab ini. Ya. Saya bacakan ini. Ya, tahu kata mereka jawabannya. Yang C. Ya. Benar. Karena sudah belajar. Lah murid-murid kita apa mungkin lulus kalau nggak belajar? Yang dipelajari ilmu filsafat. Belajar. Dan diajari anak-anak kita menjawab supaya lulus, sehingga dia berdusta terhadap dirinya. Dia menjawab sesuatu, dia tidak meyakininya. Bisa difahami? Dia tahu ini mungkar, tapi demi kelulusan dia jawab sesuai yang diminta oleh soal. Demi kelulusan. Begitukah kita mendidik putra-putri kita? Berkhianat terhadap mana? Berkhianat terhadap dirinya, terhadap akidahnya, demi dunia. La. Ya ikhwan, sabar. Dengan pendidikan pondok pesantren, kembali ke masjid-masjid. Ya, itu wasiat para ulama. Sabar. Dakwah itu tidak bisa berjalan dan berkembang dengan logika kita dan kecerdasan kita, enggak.
Dakwah itu akan berjalan sesuai dengan semangat dan kesungguhan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaful ummah. Syekh Muqbil pernah mengatakan, ya ikhwan, perumpamaan dakwah ini bagaikan sebuah benda yang bergerak cepat. Kita bergelantungan di benda itu, terbang. Ya. Kita bergelantungan di sana. Kalau kita tidak kokoh memegangnya, kita akan terpelanting jatuh dan benda ini akan terus melesat, dia berjalan tidak berhenti. Kalau seandainya kita pun ini semua menjadi sesat, dakwah salafiyah tidak akan berhenti. Sayatillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan kaum yang cinta kepada Allah, cinta pada Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, sabarlah dengan model pendidikan yang barokah biidznillah ta'ala. Nah, Allahumma musta'an. Masih ada beberapa pertanyaan yang lainnya, namun karena keterbatasan kemampuan pemateri, alhamdulillah kita cukupkan kajian kita ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari, kita kaji selama ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk saya dan antum, dan Allah jadikan sebagai sebab Allah mengampuni dosa-dosa saya dan antum semuanya. Amin, Allahumma amin. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada hal yang penting untuk dijadikan sebagai masukan bagi saya, maka tolong dibantu saya untuk mendapatkan masukan-masukan tersebut. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.